Park Jung kemudian berniat untuk membunuh istrinya itu. Sebelum melakukannya, dia merencanakan semuanya dengan matang. Untuk memulai aksinya itu, dia pamit kepada istrinya untuk berkunjung ke kampung dan mengatakan akan pulang keesokan harinya. Dia seolah-olah pergi naik kereta api saat diantar oleh istrinya itu. Tapi saat istrinya telah pergi, dia kemudian turun dari kereta api itu. Lalu dia pergi ke apartemen selingkuhan istrinya itu. Setelah masuk, Park Jung memakai sarung tangan untuk menghilangkan jejak. Dia kemudian mengambil rambut, sidik jari, dan sebilah pisau milik selingkuhan istrinya itu. Setelah memperoleh semua yang dibutuhkannya, dia lalu pulang ke apartemennya dan bersembunyi di sana, menunggu hingga istrinya pulang. Saat itu juga istrinya pulang. Dan ketika dia sedang bersolek, tiba-tiba dia melihat sebuah foto vulgarnya tertempel di kaca kamarnya itu, yang membuatnya sangat terkejut. Karena curiga perselingkuhannya telah diketahui oleh suaminya, dia pun dengan segera menelepon selingkuhannya itu untuk memastikannya dan berkata, "Foto kita tertempel di kaca ini. Apakah kamu yang membuatnya?" Dalam telepon selingkuhannya menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukannya. Tiba-tiba, lampu di kamar itu mati, dan seseorang mematikan teleponnya. Saat wanita itu keluar untuk mengeceknya, tiba-tiba seseorang langsung mencekiknya dan menjeratnya ke tempat tidur itu. Dengan wajah yang ketakutan, wanita itu kemudian melihat wajah suaminya yang sedang mencekiknya. Dibarengi emosi dan hati yang hancur, tanpa rasa kasihan, Park Jung langsung menusuk istrinya itu secara membabi buta menggunakan pisau hingga tewas. Kemudian dia menjatuhkan semua rambut pria selingkuhan istrinya itu tepat di tempat tidur tersebut. Dia merekayasa semua kejadian itu dengan sangat rapi, lalu dia pergi meninggalkan apartemen itu. Untuk menutupi semua keterlibatannya, dia kemudian pergi ke desa naik kereta api. Keesokan harinya saat polisi sedang melakukan penyelidikan atas peristiwa itu, Park Jung kemudian hadir di sana. Dia berakting dengan sangat bagus. Dia berpura-pura menjerit-jerit yang seolah-olah membuatnya sangat kehilangan dan meminta polisi untuk segera menangkap pelakunya. Setelah mengumpulkan semua bukti yang ada di sana, polisi pun menyimpulkan bahwa pelakunya adalah pria selingkuhan istrinya itu. Dia pun ditangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana yang kemudian membuatnya dihukum dengan pasal berlapis. Kini Park Jung harus hidup membesarkan anaknya seorang diri. Namun kepada polisi dia mengatakan bahwa dia akan menikmatinya. Menurut kalian, apakah tindakan Park Jung bisa dibenarkan setelah mengetahui istrinya sudah lama mengkhianatinya?